Aku tuh ngomong sama umur yang 54 tahun mau pensiun 2 tahun lagi, tolong jangan ngajak berantem. Karena ternyata semua orang perlu tahu cara menghasilkan uang. Jumpa lagi di Financial Clinic bersama saya Muti Juhari, Financial Trainer di CM Financial. Bersama saya udah hadir Mbak Ligwina Hananto. Saya perkenalan diri sendiri aja ya? Enggak gitu ya. Saya Ligwina Hananto, halo. Oke, hari ini kita akan bahas 3 investasi leher ke atas demi 2024 lebih kaya. Gila, CM Financial bahas lebih kaya terus, kenapa sih? Karena berdasarkan data kita lihat netizen maunya nonton itu. Oke. Jadi kita mesti cari cara supaya netizen menghasilkan uang lebih banyak. Oke, jadi menghasilkan uang ya, supaya keran income-nya juga tambah banyak. Oke, boleh. Ternyata itu butuh skill. So, tell me about it gitu. Investasi leher ke atas itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi selama ini kalau di CM Financial kita tuh belajarnya bikin kelas-kelas cara mengelola uang. Ternyata setelah melakukan banyak analisis, uangnya nggak ada. Terus? Jadi ternyata yang dibutuhkan sebelum kita mengelola uang adalah belajar dulu menghasilkan uang. Jadi ternyata ilmunya tuh ada 3, Mut. Ada 3 nih ilmunya yang harus dipelajari. Investasi leher ke atas. Jadi dan ini semuanya ilmu ya. Pertama adalah ilmu menghasilkan uang. Yang kedua adalah ilmu mengelola uang. Dan yang ketiga adalah ilmu menggandakan uang. Gimana menggandakan? Oke, ini kayaknya gue baru dengar 3 ilmu yang berbeda. Gue baru dengar 2024 di CM Financial. Gak pernah kita bahas sampai kayak begini di CM Financial. Gak pernah. Oke, tapi sebelum kita bahas ketiga itu, kenapa investasi leher ke atas itu penting? Karena ternyata kalau kapasitasnya kita tingkatkan terus, makin pintar terus, punya ilmu baru terus, kita bisa update sama zaman. Oke. Nah, jadi cara menghasilkan, cara mengelola, dan cara menggandakan uang itu dari zaman ke zaman tuh berubah terus. Oke. Sederhananya gini ya. Nonton Unyil dong semuanya. Nggak tahu. Tinggal beda-beda generasi. Ada generasi aku yang nonton Unyilnya bawa buku Tabanas, ya. Tapi ada generasi sekarang yang Unyilnya udah bawa laptop. Oh, laptop si Unyil. Jadi masih sama pembahasannya, value-value-nya, tapi zamannya berubah. Maka cara kita belajar 3 ilmu ini juga harus berubah. Oke. Ya setuju banget sih ya. Seperti itu juga lah ya. Yang 20 tahun lalu apa itu financial planner gitu. Sekarang ternyata orang mau belajar. Sekarang banyak financial planner. Oke. Dan bahkan bisa jadi financial planner buat diri dan keluarga sendiri. Oke. Terus kan banyak nih ya pilihan investasi leher ke atas buat Gen Z dan milenial kayak aku gitu ya, yang pengen investasi leher ke atas ini apa aja sih Mbak? Terutama sih menghasilkan uang dulu. Tadi ada 3 ya, menghasilkan uang, mengelola uang, satu lagi menggandakan uang. Yang menghasilkan uang dulu deh, terutama untuk yang masih, sebenarnya nggak cuma anak muda aja, semua orang perlu. Bahkan aku tuh udah pernah ngomong kayak gini, kita nggak akan pensiun semuanya. Sampai umur 70 masih terus cara menghasilkan uang tuh gimana? Mampus gue. Beneran, ini beneran. Karena ternyata nggak cukup dana pensiunnya. Sehingga belajar menghasilkan uang itu harus terus-menerus dipelajari. Banyak yang ngomong, iya nih mumpung muda ayo belajar menghasilkan uang. Ternyata nggak berhenti di situ. Si umur 40 juga tetap harus belajar, si umur 50 juga. Bahkan ketika pergi mengajar tentang program persiapan pensiun di perusahaan-perusahaan, aku tuh ngomong sama umur yang 54 tahun mau pensiun 2 tahun lagi, tentang nanti kalau udah pensiun, Bapak mau cara menghasilkan uangnya caranya gimana? Tetap harus dipelajari. Panik dong dia ditanyain gitu. Ternyata tetap harus dipelajari. Jadi mungkin kalau di umur 20-an yang dipikirkan adalah skillnya supaya dia bisa memulai karir harus seperti apa. Tapi si yang umurnya di atas 55, alih profesinya mau kayak apa supaya walaupun nggak kerja lagi di perusahaan tetap bisa menghasilkan uang. Even alih profesi itu kan nggak mesti nunggu di berapa tadi 55? Nggak harus nunggu di 55. Mbak Wina 40-an. Bisa kapan aja. Ya Mbak Wina 40-an ya. Iya bisa kapan aja. Banyak ya. Jadi sekarang tuh malah jangan mengandalkan cuma satu kebisaan. Kamu punya kebisaan apa lagi. Jadi menghasilkan uang ini menurut aku sesuatu yang harus dipelajari terus. Dan itulah kenapa kita juga punya konten di CM Financial yang suka bahas jangan mau jadi ibu rumah tangga
Yang tidak tahu cara menghasilkan uang. Ada lanjutannya, tenang. Clickbait banget itu. Tolong jangan ngajak berantem. Karena ternyata semua orang perlu tahu cara menghasilkan uang. Setuju. Kalau uangnya nggak ada, apa yang mau dikelola? Selama ini kita ngajarin cara mengelola uang. Kayaknya sekarang udah perlu ngasih tahu. Kamu mau punya karir apa? Kamu mau punya profesi apa? Kamu mau dagang apa? Kamu mau alih profesi yang tadinya misalnya karyawan di perusahaan, kan macam-macam profesinya ya. Berubah jadi dosen, berubah jadi suka ada nih teman-teman aku yang kerja di institusi internasional gitu ya, organisasi internasional, tapi dia senang yoga, jadi dia udah punya sertifikasinya, dia mau ngajar yoga. Bisa. Oh ternyata sekarang dia punya 2 profesi ya, gitu. Bisa banget. Oke, sekarang kalau misalnya udah bisa nih menghasilkan uang ya, bahkan tadi alih profesi dikit gitu kan ya, meskipun dua-duanya jadi dikerjain dan itu jadi duit tambah banyak dong. Abis itu ngelola uang, nah ini kita udah biasa, udah aja skip aja ya. Gimana kalau mengelola uang? Ada satu tips yang sering dipakai di QM Financial, namanya rumus anggaran atau rumus cash flow 1, 2, 3, 4. Nah ini rumus cash flow yang sering banget kita pakai. 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya 10, 20, 30, 40. Ini nggak harus persis kayak gini, tapi kita bisa ngukur-ngukur. Misalnya 10% dari penghasilan kita dipakai minimum untuk menabung, 20% maksimum untuk bersenang-senang, self reward dari situ. Gaya hidup ya? Gaya hidup, 30% maksimal untuk cicilan utang, dan 40-60% itu yang kita pakai untuk biaya hidup kita sehari-hari. Tapi yang menarik nih Mut ya, aku menemukan juga dari ngajar di berbagai perusahaan, ternyata yang dibutuhkan itu pola yang rutin, yang tetap. Ya, makanya mesti punya pencatatan dulu supaya tahu polanya seperti apa. Yang menariknya gini, penghasilannya berapa sih? Itu bisa dibikin tetap nggak? Jadi ternyata orang yang gajian rutin tahu, misalnya biar bulat-bulat angkanya, penghasilannya 5 juta, berarti pengeluarannya harus berapa dia tahu. Tapi orang yang penghasilannya bulan ini 5 juta, bulan depan 10 juta, bulan depan 2 juta, berantakan tuh. Bingung dia. Jadi memang harus dibikin pola. Makanya ada satu video yang lain yang aku bikin bareng sama Wulan, ngebahas tentang gig economy. Gimana caranya orang yang penghasilannya nggak tetap, dia punya rekening penampungan dulu, baru dia gajian rutin yang tetap dari situ. Atau misalnya kita pernah ketemu perusahaan yang gajian tuh 2 kali dalam sebulan. Minggu kedua, minggu keempat gitu ya. Tapi kan kita bayar apa-apa bulanan. Jadi kan wah kurang duitnya. Kurang duitnya setengah gitu. Berarti cara ngelolanya nggak bisa sama dong. Kayak gini-gini nih yang harus kita perhatiin. Makanya ilmu menghasilkan uang sama ilmu mengelola uangnya beda. Karena ternyata cara menghasilkan uangnya akan menentukan cara kelola uangnya nggak sama. Ada orang yang dagang, berarti menghasilkan uangnya panennya harian. Beda lagi tuh cara ngatur uangnya. Sama kayak nelayan. Beda. Petani yang panen tiap 3 bulan, beda lagi cara ngelolanya. Masa mau nunggu 3 bulan baru makan? Kan enggak gitu. Waduh, ya. Makanya jadi cara mengelola uang tuh ternyata variasinya juga banyak gitu. Nggak cuman 10, 20, 30, 40 yang kita bahas itu kan untuk orang yang gajian. Tapi nggak semua orang gajian. Enaknya dikumpulin dulu, terus kita gajian rutin supaya terbentuk pola. Karena kalau kita nggak punya pola ini, banyak kalau orang penghasilannya gede, tapi dia nggak tahu setiap bulan persisnya berapa. Karena beda-beda. Spendingnya juga. Akhirnya dia nggak punya polanya, berantakan. Oke. Kita udah pernah ada peserta petani belum sih yang ikut kelas kita? Kamu nanti bikin modul ya kan? gue salah menjebak diri sendiri. Jangan mencoba menjebak diri sendiri. Kamu lempar bola, aku smash. Silakan. Ampun. Oke. Setelah menghasilkan uang udah, mengelola uang juga udah ya. Habis itu menggandakan uang nih. Ini gue pakai kutip nih karena biar gak nyaman ya sama kata-kata menggandakan. Aku takut konflik of interest atau apa moral kompasnya begini. Jadi geser. Ini apa sih maksudnya kedukun atau apa? Tentu tidak guys. Jadi menggandakan uang ini istilah yang akhirnya sering dipakai karena orang tuh kalau mau investasi, Mbak pokoknya aku punya 10 juta mau naik jadi 20 gimana caranya? Dipikir aku dukun ya. Sesederhana itu permintaannya ya. Permintaannya seperti itu. Jadi orang tuh pengen lihat uangnya bertumbuh dan memang juga kemakan sama kata-kata biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Siapa tuh yang dulu ngomong gitu? Boleh juga, nggak masalah. Tapi kan kita harus tahu cara kerjanya. Jadi pada saat kita bertemu sama produk-produk investasi atau orang yang menawarkan produk-produk investasi, ingat ya, produk itu benda mati gitu. Berarti ada orang yang menawarkan produk investasinya, kita mesti paham, kita ngerti linggonya, bahasa yang dipakai. Kalau nggak ngerti nggak masuk nggak apa-apa loh.
Belajar dong. Paham, ya jangan masuk dulu. Oh, jangan dulu. Sampai ngerti. Oh iya Dan bisa. ada orang yang emang udah bertahun-tahun nggak ngerti-ngerti. Oh ya udah, mungkin memang kamu nggak perlu ada di situ. Cari produk yang lain gitu. Sesederhana mengumpulkan. Sebenarnya menggandakan uang itu kan mengumpulkan untuk dia berubah menjadi bukit-bukit kecil, lama-lama jadi bukit besar. Sebenarnya yang dibutuhkan itu. Dan kalau di Kian Financial kita selalu harus ngingetin lagi, menggandakan uang itu seru, tapi yang lebih penting adalah manfaat uangnya bertumbuh itu apa sih? Ya, untuk memenuhi tujuan-tujuan kita. Dari 10 jadi 20 itu kenapa? Emang butuh 20, jangan-jangan kamu cuma butuh 8. Loh, jadi kurang. Berarti udah nyampe dong. Iya kan? Jadi kita suka lupa, aku pengen uangku dari 10 jadi 20. Buat apa? Nggak buat apa, pengen tumbuh aja. Ini udah masuk greedy kalau buat aku. Batasnya serakah. Pintu serakah tuh udah mulai kebuka nih, seram ya. Tapi kalau ternyata kebutuhannya 8, uangnya udah 10, berarti udah nyampe, nggak perlu tumbuh lagi dong. Cari tujuan finansial yang lain yang memang butuh 20, yang 8 kita parkirin aja. Cari masalah baru ya. Kan? Tapi kan manusia kalau nggak ada perbaikan dia nggak maju. Growth ya. Banget. Room for growth. Jadi memang si manusia ini selalu butuh room for growth, selalu butuh sesuatu yang menantang dia. Dan kalau aku bilang nggak butuh return, Kopmut nggak usah. Pasti semua DNA di dalam tubuhmu akan bilang meronta-ronta, bilang aku mau uangnya tumbuh gitu. Oh ya udah, kalau gitu harus belajar. Jadi yang menggandakan uang ini sebenarnya berhubungan erat sama menabung dan investasi. Tapi yang kita mau ingetin, jangan cuman semena-mena pengen 10 naik jadi 20, karena kalau kayak gitu nggak ada batasnya, mau terserah banget. Nah, itu udah 20 pengen 50, itu udah seram. Udah 50 pengen 100. Nah kalau udah kayak gitu, pintu menuju investasi bodong tuh jadi lebih besar. Nah tapi kalau kita tahu batasnya, aku ternyata butuhnya dari 5 jadi 8. Aku ternyata nggak butuh 20, cuma butuh 12. Aku ternyata butuhnya 100, berarti uangnya harus lari lebih cepat. Nah itu reaksi yang berbeda, maka pemilihan produknya pun akan butuh kendaraan yang berbeda juga. Kendaraan yang berbeda-beda. Kalau kayak gitu berarti kita bisa belajar di FCOS yang kelas apa ya Mbak ya? Ada, di Kian Financial banyak kelasnya. Financial Planning Online Series itu ada kelas tentang investasi, macam-macam produk, tapi ada juga kelas cara menghitung sebenarnya setorannya itu aku harus berapa, sama cara milih produknya. Misalnya pengen belajar reksadana, gimana sih caranya untuk menganalisis reksadana ini, kenapa aku pilih, kenapa yang itu enggak. Iya. Terima kasih sudah menyimak kami di Financial Clinic. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!